Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Saya Winaliah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 32 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Desi Arianti SPD selaku pengajar praktik saya yang selalu memberi dukungan semangat kepada saya. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang aktivitas saya, yaitu kegiatan dimulai dengan mengerjakan soal pretest pada tanggal 20 Agustus 2024 pada modul 2.1 di LMS. Setelah itu saya mempelajari materi baru pada modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sistem pembelajaran modul masih sama, yaitu dengan alur merdeka, di mana alur merdeka merupakan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan pemahaman koneksi antar materi. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan model refleksi 4C, yaitu 1. Connection atau koneksi. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? 2. Challenge atau tantangan. Adakah ide atau materi dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? 3. Konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan 4. Change atau perubahan. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Refleksi yang pertama yaitu connection. Pada modul 2.1, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya diperkenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan dengan strategi-strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Refleksi yang kedua yaitu challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, 1. Selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. 2. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda setiap tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Dan saya juga mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Refleksi yang ketiga yaitu konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2.
Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Penilaian berkelanjutan. Refleksi yang terakhir yaitu change atau perubahan. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memenuhi kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Saya juga akan melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 saya. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.